Bu, silakan masuk, silakan duduk. Saya tutup pintunya dulu ya, Bu. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Rita yang bertugas pada siang hari ini. Apakah betul ini dengan Nyonya D? Betul. Baik, Ibu. Di sini mungkin ada yang ingin saya bantu, Bu. Jadi gini Bu Bidan, saya itu kan lagi menstruasi. Nah, tetapi setiap kali saya menstruasi itu di bagian lipatan paha saya itu gatal-gatal. Terus juga sehari itu saya cuma ganti pembalut itu cuma ya 2 sampai 3 kali sehari aja. Jadi baik, Bu, di sini permasalahan Ibu yaitu sekarang Ibu lagi menstruasi, terus Ibu merasakan gatal-gatal pada daerah lipatan ya, Bu. Kemudian Ibu mengganti pembalut sehari itu 2 sampai 3 kali saja ya, Bu. Jadi baik, Bu, di sini saya akan mendata nama Ibu dulu. Nama tadi atas nama Nyonya D ya, Bu. Dania Umurnya berapa, Bu? 20. 20 ya. Alamatnya Bogor Harjo. Bogor Harjo nggih. Jadi baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan prosedur dan tujuan saya melakukan KI atau konseling ya, Bu. Pertama, tujuan saya itu agar menambah pengetahuan Ibu tentang personal hygiene atau kebersihan diri saat menstruasi, Bu, agar tidak terjadi adanya bakteri pada organ reproduksi Ibu. Dengan prosedur sebentar saya akan menjelaskan kepada Ibu akan mendengar. Di akhir sesi akan ada sesi kesimpulan di mana saya menanyakan kepada Ibu tentang pemahaman atas apa yang sudah saya jelaskan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi baik, Bu. Pertama saya akan menanyakan tentang pengetahuan Ibu tentang personal hygiene atau kebersihan diri saat menstruasi. Mungkin ada yang Ibu tahu? Paling cuman kalau pembalutnya penuh diganti aja, cuman itu aja. Baik, Bu. Di sini mungkin Ibu sudah memiliki pengetahuan dasar ya, Bu. Di mana ketika pembalut sudah penuh atau Ibu sudah merasa tidak nyaman, Ibu ganti. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu personal hygiene atau kebersihan diri. Personal hygiene atau kebersihan diri itu merupakan suatu hal yang perlu Ibu perhatikan atau Ibu lakukan, wajib, Bu. Karena kebersihan ini merupakan hal yang penting karena jika Ibu tidak menjaga kebersihan daerah kewanitaan Ibu atau organ reproduksi, akan menyebabkan terjadinya infeksi atau munculnya bakteri-bakteri pada daerah organ reproduksi Ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene atau kebersihan diri pada Ibu. Yang pertama itu citra tubuh atau penampilan, Bu. Kebanyakan orang bisa melihat Ibu itu bersih atau tidak dengan penampilan Ibu saja. Dimana kalau penampilan Ibu rapi, bersih, maka kebanyakan orang akan menilai bahwa Ibu ini atau Mbak ini bersih. Selanjutnya itu tentang praktik sosial, dimana yang biasanya mungkin Ibu jijik akan darah, kemudian untuk ganti pembalut cuma 2-3 kali sehari, maka Ibu akan berpaku kepada keluarga. Jadi hal tersebut harus dihilangkan karena nanti agar terbiasa ke depannya untuk biasa sendiri gitu, Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi juga itu merupakan faktor yang sangat perlu diperhatikan pada saat personal hygiene ya, Bu, atau kebersihan diri, karena untuk melakukan personal hygiene atau kebersihan diri itu sendiri kita membutuhkan alat mandi, Bu, peralatan mandi. Salah satunya itu seperti sabun, sampo, pasta gigi dan juga odol. Dan masih banyak lagi peralatan mandi lainnya, Bu. Nah, untuk agar barang itu ada, kita pastinya membutuhkan dana untuk membeli barang tersebut. Jika kita kekurangan dana, maka akan mempersulit kita untuk mendapatkan barang tersebut atau peralatan mandi tersebut. Selanjutnya itu pengetahuan Ibu tentang menstruasi. Ibu itu harus memiliki pengetahuan dasar tentang menstruasi, seperti yang ganti pembalutnya yang harusnya 2-3 kali sehari, seharusnya itu 4-5 kali sehari, atau setelah Ibu selesai mandi ataupun selesai BAK atau ini BAB ya, Bu, buang air kecil ataupun buang air besar. Karena jika Ibu sudah memiliki pengetahuan dasar, itu akan meminimalisir terjadinya infeksi atau timbulnya bakteri di organ reproduksi saat menstruasi. Selanjutnya itu tentang budaya, di mana kebanyakan daerah Indonesia itu kan berbagai macam budaya, maka setiap budaya itu berbeda-beda cara melihat bagaimana kebersihan diri. Misalkan ada orang yang cuma mengganti pembalut,
harusnya darahnya tidak boleh dibuang, pembalutnya itu tidak boleh dibuang di sembarangan tempat karena dianggap pemali. Selanjutnya itu kebiasaan seseorang. Kebiasaan seseorang pada saat menstruasi itu berbeda-beda, Bu. Ada kebiasaan seseorang yang pada saat menstruasi dia akan lebih sering mencuci rambutnya karena dia tidak merasa nyaman, karena pada saat menstruasi juga rambut akan sering berkeringat dan berketombe ataupun lembab, Bu. Jadi dia tidak nyaman sehingga dia akan mencuci rambut. Kemudian dia akan sering mencuci muka ya, Bu, untuk mencegah timbulnya jerawat. Selanjutnya itu kondisi fisik. Nah, kondisi fisik yang dimaksud itu kebanyakan pada saat menstruasi itu fisiknya akan terganggu. Salah satunya itu sakit perut dan juga sakit pada bagian tulang belakang, Bu. Jadi ketika hal itu terganggu maka akan menyebabkan kita juga bermalas-malasan untuk ganti pembalut atau melakukan aktivitas lain, sehingga jika kita malas ganti pembalut maka akan terjadinya penumpukan bakteri pada daerah organ kewanitaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikator penyebab masalah personal hygiene. Yang pertama itu perawatan kulit dan wajah. Di sini ibu harus perhatikan perawatan kulit dan wajah karena pada saat menstruasi hormon semakin meningkat sehingga akan menyebabkan munculnya jerawat. Dan di sini juga kelenjar sebaceous akan meningkat dan menghasilkan produksi minyak yang berlebihan sehingga ibu juga harus rajin untuk mencuci muka. Kemudian selanjutnya itu kebersihan rambut. Pada saat menstruasi rambut itu pasti akan lebih cepat berkeringat, kemudian berketombe dan juga lembab, Bu. Jadi di sini kebersihan rambut sangat diperhatikan untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau yang disebut dengan mikroorganisme, yaitu bakteri yang menyebabkan terjadinya ketombe. Sehingga nanti jika ketombe ini sering muncul maka akan menyebabkan perasaan nyaman ibu berkurang. Ibu merasa tidak percaya diri karena adanya ketombe pada rambut ibu. Dan kemudian juga nanti rambut pada kemaluan untuk dicukur, tapi jangan sampai dicukur sampai botak ya, Bu, atau sampai halus gitu, Bu. Takutnya nanti kalau dicukur sampai botak tidak ada yang akan menyaring bakteri yang masuk gitu, Bu. Jadi digunting saja agar lebih merasa nyaman pada saat menstruasi. Selanjutnya itu kebersihan pada organ genital. Di sini kebersihan pada organ genital harus diperhatikan, misalnya ibu harus sering-sering mengganti pembalut. Seperti yang saya katakan tadi, ganti pembalut 4-5 kali sehari atau sesudah mandi atau setelah BAK maupun BAB. Kemudian setelah ibu BAK atau BAB, perhatikan pada saat ibu selesai BAK, ibu harus menyiram dari depan ke belakang, Bu, yaitu di mana dari vagina ke anus. Itu harus diperhatikan juga, Bu, untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya itu kebersihan pakaian sehari-hari. Kebersihan pakaian sehari-hari perlu diperhatikan, terutama pakaian dalam, Bu. Karena pakaian dalam itu lebih rentan, karena kan kalau kita menggunakan pakaian dalam yang ketat maka akan menyebabkan seperti yang ibu alami, iritasi dan gatal-gatal pada lipatan selangkangan ibu. Jadi usahakan menggunakan celana dalam yang berbahan katun ataupun menggunakan kaos yang lebih mudah menyerap keringat, sehingga ibu juga lebih percaya diri. Karena jika ibu menggunakan celana yang lebih longgar maka ibu akan lebih bebas untuk beraktivitas. Seperti itu, Bu. Selanjutnya penggunaan pembalut. Penggunaan pembalut itu ibu harus melihat penggunaan pembalut, jenis pembalutnya, seperti menggunakan pembalut yang putih, tidak menggunakan pewangi, kemudian yang berwarna putih, kemudian daya serapnya lebih tinggi. Dan kemudian jika pada saat ibu ke kamar mandi terus terdapat gumpalan darah di pembalut ibu, secepatnya ibu harus ganti dengan pembalut baru, karena jika tidak diganti maka menyebabkan munculnya bakteri-bakteri lain lagi, karena lebih mudah terserang penyakit pada daerah yang terdapat gumpalan darah pada pembalut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan yang perlu ibu lakukan saat personal hygiene atau kebersihan diri pada saat menstruasi. Yang pertama itu ibu harus mencuci muka, yaitu karena 2-3 kali sehari untuk mencegah munculnya jerawat tadi, Bu. Selanjutnya itu ibu harus mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali untuk mencegah terjadinya ketombe ataupun rambut yang berkeringat, Bu, atau lembab. Selanjutnya itu ibu harus mandi yang bersih minimal itu 2 kali sehari menggunakan sabun gitu. Selanjutnya ibu harus memotong kuku kaki dan tangan, karena jika ibu tidak memotong kuku kaki dan tangan
maka pada saat ibu membersihkan pembalut atau pergi ke kamar mandi akan menyebabkan sangat mudahnya berpindahnya kuman dari kuku ke barang yang akan ibu pegang lagi. Selanjutnya itu, sebelum ibu memegang organ genitalia, sebelum dan sesudah ibu memegang organ genitalia, usahakan mencuci tangan agar tetap bersih ya Bu. Selanjutnya, ibu harus membersihkan area genitalia menggunakan air yang bersih. Kemudian jangan menggunakan bedak dan parfum pada daerah genitalia karena itu sangat rawan ya Bu, terjadi iritasi. Kemudian ibu harus ganti pembalut 4-5 kali sehari atau sudah BAK maupun BAB. Kemudian cuci organ genitalia itu dari arah depan ke belakang atau dari vagina ke lubang anus Bu. Kemudian mencukur atau merapikan bulu kemaluan agar ibu juga lebih mudah dan mencegah terjadinya atau timbulnya bakteri di organ genitalia ibu. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang dampak yang sering timbul akibat kelalaian terhadap personal hygiene atau kebersihan diri. Yang pertama itu ada pada dampak fisik Bu. Dampak fisik ini jika ibu kurang memperhatikan kebersihan, maka akan menyebabkan terjadinya kanker pada leher rahim. Kemudian terjadi yang kedua itu keputihan yang berlebihan. Jika hal ini tidak dicegah atau tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan kemandulan Bu. Jika ibu menyebabkan kemandulan, maka akan berakibat pada diri ibu sendiri maupun keluarga nanti karena tidak bisa memiliki anak. Selanjutnya itu dampak sosial. Yang pertama, jika ibu kurang memperhatikan kebersihan diri ibu pada saat menstruasi, mungkin ibu akan merasa minder untuk berkumpul bersama teman-teman, mungkin karena ibu rasa ibu kotor, belum bisa, masih rasa bau amis rasa amis karena darah, maka ibu akan merasa minder terhadap teman-teman ibu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Nggak ada ya Bu. Di sini saya akan menanyakan tentang pemahaman ibu. Yang pertama itu saya akan menanyakan beberapa saja ya Bu sebagai pemahaman bahwa fokus atas apa yang saya jelaskan. Yang pertama, ganti pembalut yang baik dan benar itu berapa kali sehari Bu? 4-5 kali. Baik Bu, 4-5 kali ya Bu. Untuk cara menjaga kebersihan organ kewanitaan itu bagaimana Bu kalau mencuci? Kalau untuk mencuci lebih disarankan atau lebih bagus lagi dari depan ke belakang. Betul ya Bu, dari depan ke belakang. Mandi atau cuci muka berapa kali sehari Bu? 2 kali. Bu, sudah sangat betul ya. Baik, untuk pemahaman ibu sudah sangat bagus. Beberapa sudah saya tanyakan dan ibu paham dengan yang saya jelaskan Bu. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ibu tanyakan. Nanti jika masih ada yang ingin ibu tanyakan, ibu bisa kembali ke klinik atau bisa menelpon saya untuk menanyakan hal yang ibu tanyakan lagi ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Selamat siang. Hati-hati di jalan Bu. Mari Bu.